Saudara anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf kepada institusi menyusul ucapannya yang dinilai menyinggung TNI. Kemana sebetulnya arah Effendi hingga terucap dugaan keretakan hubungan alias disharmoni di tubuh TNI? Mari kita ikuti diskusi bersama rekan Skolastika, Sylvia. Ramai soal isu keretakan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Awalnya dipicu statement anggota DPR Effendi Simbolon yang kemudian juga banyak sekali menuai protes dari berbagai prajurit TNI khususnya dari Satuan Angkatan Darat. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih ada disharmonisasi antara dua pucuk pimpinan TNI saat ini? Kita diskusi. Ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Itu tadi statement dari Effendi Simbolon, anggota DPR fraksi PDIP yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 bersama dengan Kementerian Pertahanan dan juga TNI. Tidak hanya itu, Effendi Simbolon juga mengungkapkan adanya isu ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Gejolak protes bermunculan di berbagai daerah. Protes datang dari prajurit Satuan Angkatan Darat, salah satunya Dandim 0503 Jakarta Barat. Bahwa TNI itu tetap solid, tetap bekerja, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Effendi Simbolon pada rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI pada saat itu, yang mengatakan bahwa TNI itu seperti gerombolan dan melebihi ormas. Ini sangat tidak tepat. Tidak hanya protes dari anggota TNI AD, protes juga dilayangkan oleh sebuah organisasi yang buntutnya adalah pelaporan Effendi Simbolon ke MKD. Nah, mekanisme ini dinilai memang sudah tepat, tapi menurut pengamat akan jauh lebih tepat apabila dilakukan langsung oleh Kasat. Bahwa bagaimanapun anggota dewan itu adalah wakil rakyat. Jadi dia punya hak untuk mengawasi, karena itu mengemban misi untuk mengawasi dan mengkritik, ya kan. Kalaupun terdapat ada kesalahan ucapan, kesalahan pemilihan kata yang membuat TNI Angkatan Darat tidak berkenan, maka menurut saya seharusnya Kasat perlu memitigasi keberatan prajurit itu kepada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Karena kenapa? Menurut saya dengan itulah Kepala Staf memberikan contoh sebagai negarawan bagaimana memimpin bangsa ini. Artinya adalah bagaimana seorang pemimpin membela masyarakatnya, ya kan? Atau siapapun. Jadi bukan sebaliknya. Dan seperti yang sudah-sudah, karena sudah kepalang tanggung terucap, tentu minta maaf menjadi jalan keluarnya. Dan permintaan maaf secara terbuka dilakukan oleh Effendi Simbolon kepada institusi TNI. Menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, ya saya mohon maaf. Dalam konferensi pers, politikus senior PDIP ini juga menjelaskan lebih jauh soal konteks statementnya. Yang keluar dari saya menyangkut seputar soal gerombolan dan ormas. Yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Permintaan maaf memang menyelesaikan satu hal, namun persoalan di tubuh TNI tentu tidak bisa selesai dengan sendirinya. Keretakan yang terjadi antara Panglima TNI dengan Kasat, fakta atau isu belaka?
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, dari saya tidak ada karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap berlaku selama ini. Jadi nggak ada yang berjalan berbeda. 11-12 dengan Panglima, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga memastikan TNI solid. Kalau ada perbedaan itu hal biasa. Lalu mengapa isu kerenggangan keduanya bisa mencuat? Para anggota dewan itu juga mereka apalagi di Komisi 1 itu mereka kalau punya berita itu pasti A1 Pak. Atau mereka mendengarkan kabar atau mendengarkan apapun informasi itu rata-rata lah saya bisa sampaikan bahwa itu pasti A1, apalagi dalam kapasitas senior politician gitu seperti sekelas Pak Effendi Simbolon. Makanya saya bilang tadi kita tidak usah masuk ke dalam isu apa karena itu akan memperbesar apa yang disampaikan Pak Effendi Simbolon itu benar gitu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim liputan 6, absennya Kasat dan Panglima ini memang tercatat dalam sejumlah momen. Penetapan komponen cadangan 2022 8 September, Kasat hadir, Panglima absen. Rapat kerja Komisi 1 DPR 5 September, Panglima TNI hadir, Kasat absen. Pembukaan acara Latma Super Garuda Shield 3 Agustus, Panglima hadir, Kasat absen. Menurut pengamat, daripada membiarkan bola panasnya bergulir semakin liar, Presiden diminta turun tangan langsung untuk memanggil dan mempertemukan dua pucuk pimpinan TNI ini. Tinggi Angkatan Bersenjata, sudah saatnya Pak Jokowi turun tangan. Karena ini betul-betul berbahaya buat bangsa negara ya. Sekali lagi, kalau memang dianggap dan ada banyak bukti bahwa kemudian antara Kepala Staf Angkatan Darat tidak patuh kepada panglimanya gitu kan, atau pada unsur-unsur pembangkangan, maka menurut saya itu harus diselesaikan oleh Panglima tertinggi. Toh gampang, ini kan tinggal dipanggil saja, dua-duanya bintang 4 kan, ya kan, tinggal dipanggil saja Pak Dudung ya kan, ayo segera duduk bersama saya Presiden ya kan, dan bersama Panglima TNI kita apa sih masalah sebenarnya. Itu menurut saya bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh Presiden segera. Kenapa persoalan soliditas pimpinan TNI ini menjadi urgent? Karena berkaitan dengan teladan atau contoh dalam sebuah institusi. Kebayang gak sih kalau di pucuk pimpinannya aja gak solid, gimana dengan anggota-anggotanya atau pelaksana-pelaksana di bawahnya? Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.